Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4500 sampai bab 4502. Laporan. Putra kekaisaranmu, ratusan kultivator dari aliansi penyegel iblis telah tiba di gerbang kota, dan para penjaga yang menjaga gerbang telah terbunuh. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas datang untuk melapor. Begitu cepat, Xiao Fei mengerutkan kening, lalu menatap Fei Wenqiang dan berkata, Perdana Menteri Fei, apa yang harus kita lakukan? Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Xiao Fei menghadapi masalah sebesar itu, jadi dia sedikit ragu. Putra Kekaisaran, perintahkan untuk membuka formasi pelindung kota, lalu suruh seluruh kota Kekaisaran mengaktifkan formasi, sehingga orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini tidak menyerang terlalu cepat. Yu Wenqiang berkata, "Ya, segera ikuti perintah Perdana Menteri Yu untuk membuka formasi penjaga kota." Xiao Fei memerintahkan dengan keras. Tak lama kemudian, pembentukan seluruh kota Kekaisaran perlahan terbuka. Adapun Patriark You dan Tetua Chu, mereka memimpin orang-orang dari aliansi penyegel iblis dan berjalan memasuki kota Kekaisaran setelah membunuh para penjaga yang mengawasi gerbang kota. Saat mereka memasuki kota Kekaisaran, orang-orang dari aliansi segel iblis semuanya terkejut. Kota Kekaisaran dinasti Xiao layak menjadi kota terbesar di seluruh alam surgawi yang kelilingnya ratusan mil, dengan bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit, mewah dan kuno. Khususnya bangunan-bangunan di kota, setiap bangunannya bahkan memiliki rune formasi yang bersinar terang, memancarkan tekanan yang mengerikan. Dengan begitu banyak bangunan, jika perlindungan formasi dihidupkan pada saat yang sama, tentu saja tidak perlu membicarakan tingkat kekokohannya. Jika kita mengalahkan dinasti Kekaisaran Xiao kali ini, kota Kekaisaran yang begitu indah bisa menjadi milik kita. Sungguh menarik untuk dipikirkan. Kudengar bahwa bidadari istana di dinasti Kekaisaran Xiao semuanya secantik bidadari surga. Bukankah akan luar biasa jika bisa mendapatkan kultivasi ganda? Aku tidak tahan lagi. Di mana orang-orang dari dinasti Xiao? Kenapa tidak ada satupun dari mereka yang terlihat keluar? Orang-orang dari aliansi penyegel iblis tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Mereka tidak sabar untuk mengalahkan dinasti Kekaisaran Xiao dan menduduki kota Kekaisaran segera. Tepat pada saat ini, formasi di kota Kekaisaran tiba-tiba diaktifkan. Seluruh kota Kekaisaran diselimuti, dan semua bangunan di dalam kota Kekaisaran juga mulai terbentuk, membuat mustahil bagi orang-orang dari aliansi penyegel iblis untuk menginjakkan kaki bahkan di satu rumah pun. Melihat formasi yang tiba-tiba terbuka itu, jelas ada beberapa orang dari aliansi penyegel iblis yang panik. Bahkan Patriark You sedikit mengernyit. Sebaliknya, Penatua Chu tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan berbicara dengan lemah, "Ya, hancurkan formasi." Tetua Chu membuka mulutnya dengan satu kalimat, dan dari antara banyak kultivator aliansi penyegel iblis itu, selusin atau lebih sinar cahaya putih langsung ditembakkan. Sinar-sinar cahaya itu melesat lurus ke langit, dan setelah menyentuh formasi di kota Kekaisaran, lalu menyebar seperti kembang api. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, formasi di kota Kekaisaran telah lenyap,
dan bahkan formasi di sekitar bangunan di sekitarnya telah lenyap secara misterius. Banyak kultivator aliansi penyegel iblis yang melihat pemandangan ini semuanya bersemangat. Sebaliknya, rakyat dinasti Xiao yang bersembunyi itulah yang mulai merasa sedikit gelisah di dalam hati. Ratusan pembudidaya aliansi segel iblis memancarkan hembusan kabut hitam, dan dalam sekejap, seluruh kota kekaisaran diselimuti kabut hitam. Xiao Feng dan yang lainnya menatap langit yang tiba-tiba menjadi gelap dan semua orang tampak muram. Di belakang Xiao Feng ada ribuan penjaga kota kekaisaran dan ada puluhan alam Mahayana. Xiao Feng menunggangi singa dan harimau buas yang tinggi dan ganas, memamerkan kekuasaannya sebagai raja. Ini adalah pertama kalinya Xiao Feng yang telah menjadi putra mahkota kekaisaran, memimpin begitu banyak orang dalam pertempuran. Meskipun dia sedikit gugup, dia lebih bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah kota kekaisaran dinasti Xiao, dan mereka dianggap bertarung di wilayah asal mereka. Selain ribuan pengawal kota kekaisaran di belakang ini, ada ratusan ribu rakyat di seluruh kota kekaisaran, dan mereka juga para kultivator, bukan orang biasa. Benar-benar mustahil bagi aliansi penyegel iblis untuk mencaplok dinasti kekaisaran Xiao. Disinilah tulang punggung Xiao Feng berada. Tubuh Yuan Qiang melayang di satu sisi Xiao Feng, melindunginya setiap saat. Di hadapan banyak pengawal, 3 jenderal tingkat 4 alam Mahayana mengenakan baju perang platina, dan tubuh mereka bahkan diselimuti cahaya yang berharga. Dan di belakang para pengawal itu, terdapat segala macam senjata dewa, termasuk selusin binatang roh yang juga mengeluarkan desisan. Aura ini sangat kuat. Sekilas melihat ke masa lalu, jika itu adalah kultivator biasa, diperkirakan tidak perlu bertarung, takut juga takut setengah mati. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ini juga merupakan latar belakang keluarga dinasti Kekaisaran Xiao, mampu berdiri di tempat seperti alam surgawi selama bertahun-tahun, dan masih mengendalikan sebagian besar seluruh wilayah barat, tanpa kekuatan sejati, itu sama sekali mustahil. Tak lama kemudian, kerumunan dari aliansi penyegel iblis dan para pengawal dari dinasti Kekaisaran Xiao semuanya muncul di hadapan satu sama lain. Pada saat ini, semua orang berhenti, dan seolah-olah langit dan bumi membeku, dengan awan perang dan niat bertarung. Tak ada satu pihak pun yang bergerak, tetapi tekanan yang mengerikan itu telah membuat banyak kultivator alam rendah kesulitan untuk melawan. Tepat saat kedua kubu saling berhadapan, di dalam markas aliansi penyegel iblis, Zuo Tian berdiri dengan hormat di dalam sebuah ruangan kecil, dengan lubang hitam besar berputar di depannya. Bersamaan dengan lubang hitam yang berputar makin cepat itu, suatu kekuatan yang cukup untuk menggetarkan jiwa pun perlahan muncul dari lubang hitam itu. Merasakan kekuatan ini, raut wajah Zuo Tiansheng sedikit berubah, lalu dia berlutut dengan kedua lututnya dan bersujud di tanah sambil berkata, "Zuo Tiansheng dari aliansi penyegel iblis, sambut yang mulia ke-10. Bersamaan dengan suara Zuo Tiansheng, lubang hitam itu tiba-tiba berhenti berputar, dan sesosok tubuh perlahan keluar dari lubang hitam itu. Setelah sosok itu berjalan keluar, lubang hitam itu perlahan menghilang, dan Zuo Tiansheng tetap tergeletak di tanah tidak berani mengangkat kepalanya. "Bangun!" Sosok yang datang itu berkata pada Zuo Tiansheng. Suara ini, secara mengejutkan, adalah suara seorang anak yang kedengarannya tidak lebih dari suara remaja. Tubuh Zuo Tiansheng sedikit gemetar sebelum dia perlahan bangkit, dan ketika dia melihat di depannya sebenarnya adalah seorang anak remaja, wajahnya penuh kelembutan,
dan tangannya memegang permen lollipop, ekspresinya menjadi sedikit kewalahan. Dia bahkan tidak tahu bahwa Yang Mulia ke-10 ini adalah seorang anak remaja dengan gelombang kepolosan di matanya. Namun, Zhuo Tianzheng bingung dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkan tanda sedikit pun, karena dia tahu bahwa bahkan seorang anak kecil bukanlah sesuatu yang bisa dia anggap enteng. Ayah berkata bahwa dia memintaku untuk datang dan membantumu. Dinasti Kekaisaran Xiao bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Yang Mulia ke-10 berkata dengan suara terkejut sambil memakan permen lollipop di mulutnya. Yang Mulia ke-10, aku telah mengirim orang ke dinasti Xiao dan juga telah mengangkat pangeran kedua dinasti Xiao, jadi tidak akan ada kejutan dalam mengalahkan dinasti Xiao kali ini. Zhuo Tianzheng berkata. Bodoh sekali, Yang Mulia ke-10 mendengus dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Zhuo Tianzheng, sekutu aliansi penyegel iblis, di mata anak ini, kentut anjing terlihat lebih parah daripada kentut anjing. Dalam sekejap, keringat dingin Zhuo Tianzheng mengalir turun. Karena dia merasakan ancaman kematian dari dalam tatapan mata yang penuh penghinaan itu. Yang Mulia ke-10 melangkah keluar ruangan, dan Zhuo Tianzheng mengikutinya di belakangnya dengan gemetar. Sesampainya di aula markas aliansi penyegel iblis, Yang Mulia ke-10 duduk di atas kursi utama, dan Zhuo Tian berdiri di samping. Seluruh aula kosong, Yang Mulia ke-10 masih memakan lollipop dan melambaikan tangannya dengan lembut. Di tengah aula, cahaya putih menyala dan sebuah gambar langsung muncul. Dalam gambar ini, sebenarnya adalah gambar Xiao Feng yang memimpin orang-orang untuk mengikuti banyak kultivator aliansi penyegel iblis dalam sebuah konfrontasi di kota kekaisaran dinasti Xiao. Melihat pemandangan ini, raut wajah Zhuo Tianzheng menegang dan rasa takutnya terhadap Yang Mulia ke-10 ini bertambah dalam beberapa poin. Pada saat yang sama, di kedalaman sekte pembakar api itu, As Hao Tian tiba-tiba membuka matanya, dan meskipun wajahnya masih sangat pucat, matanya membawa beberapa titik keterkejutan. Mereka akhirnya muncul, kata As Hao Tian dan menutup matanya sekali lagi. Dan Tuan Xi, yang berada di rumah pegunungan yang dalam, juga menatap tanah domain utara. Ini dia, akhirnya di sini. Pada saat yang sama, semua orang di alam surgawi yang terjebak di alam surgawi semuanya tampaknya merasakan sesuatu pada saat yang sama. Satu persatu, mereka menatap ke arah yang sama dengan ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Kakak senior, aku tidak menyangka mereka masih ada, kata iblis formasi. Mereka tidak pernah menghilang, hanya saja kita tidak mau mengetahuinya. Leluhur riak ilahi mendesah pelan, seolah ada perasaan yang tak terucapkan dalam hatinya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Di dalam kota kekaisaran dinasti Xiao, kedua belah pihak telah saling berhadapan cukup lama, tetapi tidak ada yang memulai langkah pertama. Siapapun yang berani mengacaukan dinasti kekaisaran Xiaoku akan dibunuh. Xiao Feng tidak bisa duduk diam dan mengangkat lengannya. Bunuh mereka. Disertai suara-suara pembunuhan yang menggetarkan langit, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari sisi dinasti kekaisaran Xiao. Ledakan. Aura ini menghancurkan 10.000 pasukan dan sungguh mengerikan. Aura mengamuk meledak dan hancur dengan momentum pegunungan. Melihat ini, banyak kultivator dari aliansi penyegel iblis juga mengeluarkan napas mereka pada saat yang sama, dan sebuah penghalang pun muncul, menghalangi serangan para pengawal dinasti kekaisaran Xiao. Bunuh mereka. Banyak kultivator dari aliansi penyegel iblis juga mendesis,
Suara mereka terdengar bagaikan guntur saat semuanya mengeluarkan kekuatan tempur terkuat mereka. Keributan pun dimulai. Ledakan. Aura yang kuat berkecamuk, dan dalam pertarungan tingkat ini, setiap serangan dapat menyebabkan langit dan bumi berubah warna, merenggut nyawa seorang kultivator. Berbagai bangunan di kota kekaisaran hancur menjadi abu, dan seluruh kota kekaisaran berubah menjadi puing-puing dalam sekejap. Di antara ratusan ribu rakyat, para kultivator yang mampu menahan tekanan medan perang secara spontan ikut bertarung. Mereka tahu kenyataan tentang bibir yang sekarat dan gigi yang dingin. Jika dinasti kekaisaran Xiao jatuh, maka kehidupan mereka yang damai dan bebas tidak akan ada lagi. Jiyun sedang melindungi Chen Ping saat ini, dan ekspresinya sangat tegang, karena dia tidak tahu kapan pemandangan mengerikan ini akan berhenti. Dia hanya bisa mengeluarkan kekuatannya dan mengeluarkan perisai untuk melindungi keselamatan Chen Ping sampai mati. Chen Ping sangat lemah saat ini, dan jika dia terkena serangan, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Xiao Yuanshan yang tengah duduk di dalam ruang rahasia, seakan-akan menutup telinga terhadap pertempuran di luar sana, dan dia seolah tidak peduli dengan rakyat dan pengawal yang telah gugur itu. Sementara itu, di markas besar aliansi penyegel iblis, Zuo Tianzheng yang menyaksikan keributan di tempat kejadian perkara, perlahan-lahan senyum muncul di wajahnya, karena aliansi penyegel iblis sedang berada di atas angin saat ini. Menurut perkembangan situasi ini, yang pertama maju adalah dinasti Xiao yang akan dihancurkan. Ketahuilah bahwa mereka masih mempunyai tangan besi, yaitu pangeran kedua dari dinasti Xiao. Jika Xiao Jian datang bersama anak buahnya saat ini, keseimbangan kemenangan akan semakin condong ke pihak mereka. Yang mulia ke-10, setelah hari ini, dinasti kekaisaran Xiao juga akan menjadi kekuatan aliansi penyegel iblis kita. Zuo Tian berkata setelah yang mulia ke-10 dengan sedikit putus asa. Namun siapa sangka bahwa yang mulia ke-10 tersenyum dingin. Apakah kamu punya permen lollipop? Tolong carikan aku beberapa. Zuo Tianzheng tertegun, tapi dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa pergi dan menemukan lollipop satu. Pada saat ini, pertempuran jarak dekat di kota kekaisaran secara bertahap berakhir. Harus diketahui bahwa ketika para master saling berhadapan, itu hanya antara satu gerakan dan satu gaya. Ketika pertempuran berhenti total, kedua belah pihak saling tewas dan terluka, namun ribuan pengawal di pihak dinasti Xiao, sebagian besar tewas dan terluka, bahkan para kultivator alam Mahayana juga tewas lebih dari 30. Kita harus tahu bahwa para ahli alam Mahayana adalah andalan dinasti kekaisaran Xiao, dan masing-masing dari mereka sangat berharga dan tak tertandingi. Pada saat ini, Xiao Feng melihat pemandangan di depannya, dan wajahnya sudah sulit dilihat. Mungkinkah pertempuran ini akan mengubur semua akumulasi bertahun-tahun dinasti Xiao? Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepada ayahnya? Namun, Patriark Yao memiliki wajah yang tersenyum saat itu, dan Tian Luo serta Tian Xi yang berada di sisinya juga senang. Meskipun aliansi penyegel iblis juga telah membunuh dan melukai banyak orang, hampir 100 orang kultivator alam Mahayana mereka, dan puluhan dari mereka terbunuh, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Dia hanya peduli dengan keselamatannya sendiri, asal dia tidak mati. Belum lagi mereka masih punya pukulan Bakhan. Penatua Chu lari jauh ketika perkelahian dimulai karena tingkat kekuasaannya yang rendah. Kembali ke medan perang pada saat ini, melihat orang-orang yang tewas dan terluka, Penatua Chu juga tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Lagi pula, orang-orang ini semua adalah pembudidaya iblis,
Mereka semua hanyalah anjing yang dibesarkan oleh aliansi penyegel iblis. Jika mereka mati, matilah mereka. Para pembudidaya iblis ini pada mulanya juga diam-diam dibudidayakan di aliansi penyegel iblis dan tidak pernah terungkap sama sekali. Seharusnya sudah hampir sampai, Tetua Chu melihat ke langit. Dia tahu bahwa Xiao Jian akan segera tiba bersama orang-orangnya. Bersambung.